Inilah suasana di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan Februari ini. Tanpa sejumlah pekerja masih melakukan pekerjaan pembangunan. Namun, jumlah pekerja saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Ketika progres pembangunan IKN ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Guna Putri, mahasiswi semester 3 Winsun Ampel, Surabaya, Prodi Hukum Tata Negara. Dan pada video ini saya akan membahas salah satu fenomena ketatanegaraan yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pemindahan ibu kota negara ke IKN di Kalimantan Timur, dan bagaimana kebijakan ini dilihat melalui perspektif kaidah fikih. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah sejak tahun 2022 telah menjalankan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru dengan alasan pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan. Namun, sampai hari ini, IKN tetap menjadi topik hangat karena banyak aspek yang belum selesai atau masih menuai perdebatan. Misalnya, data resmi menunjukkan bahwa pembangunan IKN telah menyerap anggaran negara triliunan rupiah, dan perpindahan ASN yang dijadwalkan pada 2024 pun sempat ditunda karena infrastruktur yang belum sepenuhnya siap. Di sisi lain, masyarakat juga mempertanyakan dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta urgensi kebijakan ini. Nah, dalam video ini saya tidak hanya akan menyampaikan pro dan kontra, tetapi saya akan melakukan analisis mendalam menggunakan kaidah fikih, sebuah pendekatan etika dan hukum Islam yang sangat relevan dalam menilai kebijakan publik dan pemerintahan. Kita akan membahas 3 kaidah fikih besar lengkap dengan dalil Al-Quran dan Hadis. Kemudian saya akan mengaitkannya dengan kondisi nyata pembangunan IKN. Akhirnya kita akan lihat apakah kebijakan IKN ini benar-benar memenuhi prinsip maslahah atau justru menyimpan mafsadah yang harus diantisipasi. Mari kita mulai ke bagian inti pembahasan. Kaidah pertama adalah kebijakan pemimpin harus berlandaskan maslahah, yang berbunyi tasroful imami ala ro'yati manutubi maslahah. Kaidah ini berarti bahwa setiap kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. Tidak boleh ada kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok atau menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat umum. Dalil yang mendasari prinsip ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan," yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini mengandung pesan bahwa pemerintah wajib menjaga rakyat dari kebinasaan atau kerugian yang besar. Dalam konteks IKN, kita dapat bertanya, apakah pembangunan ini benar-benar membawa maslahat besar bagi rakyat? Apakah manfaat pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta memang sebanding dengan biaya yang sangat besar? Karena faktanya, pembangunan ini menyerap anggaran negara triliunan rupiah, dan masih banyak fasilitas dasar yang belum sempurna. Jika masalahnya masih belum jelas atau dampaknya belum terukur secara konkret, maka menurut kaidah fikih, proyek ini harus dikaji kembali secara komprehensif, bukan dihentikan secara total, tetapi ditata sesuai kemampuan yang prioritas dan yang lebih mendesak. Kaidah yang kedua adalah mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat, yang berbunyi Darul mafasidi muqaddimun ala jalbil masolihi. Ini adalah kaidah yang sangat penting dalam fikih pemerintahan. Artinya, pemerintah harus lebih dahulu mencegah kerusakan daripada berfokus pada manfaat yang ingin dicapai. Hadis yang menguatkan kaidah ini adalah la doror wala diror. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Ini adalah kaidah universal yang menjadi dasar seluruh kebijakan publik. Ketika diterapkan pada kasus IKN, kita melihat beberapa potensi mafsadah yang harus diperhatikan, yaitu risiko kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kekhawatiran berkurangnya ruang hidup masyarakat lokal, terutama yang menggantungkan hidup pada hutan dan pesisir. Potensi pemborosan anggaran negara pada sektor yang belum pasti manfaatnya dalam waktu dekat.
Menurut kaidah ini, sebelum manfaat IKN diwujudkan, pemerintah wajib memastikan bahwa semua potensi kerusakan telah diminimalkan. Jika kerusakan lebih besar dari manfaat, maka kebijakan harus diubah, ditunda, atau diperbaiki secara fundamental. Kaidah yang ketiga adalah kemaslahatan umum diutamakan daripada kepentingan khusus yang berbunyi al-maslahatul ammah muqaddimah alal khosoh. Jadi kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan negara harus mengutamakan kepentingan publik, bukan kelompok tertentu, baik itu elit politik, pemodal, maupun investor. Dalam kasus IKN, beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran bahwa manfaat proyek ini mungkin lebih banyak dirasakan oleh pengembang atau pihak tertentu, sementara masyarakat lokal belum mendapatkan jaminan perlindungan yang kuat. Karena itu, menurut kaidah ini, setiap kebijakan yang menyangkut IKN harus menjawab pertanyaan, apakah manfaat proyek ini dapat dirasakan oleh rakyat luas? Jika jawabannya belum jelas, maka pemerintah harus memperbaikinya agar selaras dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Sebagai analisis akhir, berikut beberapa rekomendasi yang sejalan dengan kaidah fikih. Yang pertama, yaitu pemerintah perlu memprioritaskan kajian lingkungan yang transparan, termasuk dampak ekologis jangka panjang. Dan yang kedua, pemindahan ASN sebaiknya dilakukan bertahap secara kesiapan infrastruktur dasar agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pegawai. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat lokal harus diperkuatkan baik dalam proses konsultasi, penyerapan tenaga kerja maupun kompensasi lahan. Dan yang terakhir, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas anggaran agar publik mengetahui kemana dana IKN digunakan dan apa manfaatnya. Sebagai penutup dari analisis kaidah fikih, dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota Nusantara dapat dibenarkan secara syariah apabila benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Namun, bila kerusakan sosial lingkungan atau ekonomi lebih besar daripada manfaatnya, maka kebijakan tersebut harus diperbaiki, ditunda, atau dievaluasi ulang agar tetap berada dalam jalur kemaslahatan, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip syariah. Sekian video dari saya tentang pemaparan dan analisis IKN menurut kaidah fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.